Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Semarang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda sebuah minibus saat sedang mengisi bahan bakar di sejumlah jerigen di Kabupaten Magelang. Tercemar air sumur, ratusan warga binaan kelas 2A Ambarawa diserang penyakit gatal secara massal. Di Kabupaten Klaten ada pohon pisang unik karena punya 5 tandan sekaligus. Warga Kabupaten Blora digegerkan dengan penemuan mayat membusuk di salah satu rumah di pemukiman mereka. Bau menyengat sudah tercium dalam beberapa hari terakhir. Bau tercium dari dalam rumah Slamet Basuki. Warga semakin curiga karena toko milik Slamet tidak buka dalam beberapa hari terakhir. Selain itu terdengar bunyi tumpahan air dari dalam rumah. Warga akhirnya mencoba masuk ke dalam rumah. Ternyata Slamet ditemukan tak bernyawa di kamar mandi. Diketahui kakek berusia 65 tahun ini tinggal sendiri karena seluruh anaknya bekerja di luar kota. Dari hasil otopsi tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Jenazah Slamet akan dimakamkan di TPU Kunduran. Tetangganya karena merasa curiga, sangat bau yang sangat tidak sedap atau menyengat sehingga dia berani masuk rumah mengecek dan ternyata sudah ditemukan sudah kurang lebih 3 hari meninggal dari keterangan dari medis dan sudah kelihatan membusuk. Berita lainnya untuk Anda, angka stunting di Jawa Tengah kembali turun. Keberhasilan menurunkan angka penyakit gizi buruk ini tak belas dari koordinasi dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Lewat organisasi sosial itu, program pencegahan stunting bisa sampai ke tingkat mikro. Salah satu langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengurangi angka gizi buruk atau stunting dengan membangun koordinasi bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Tim Penggerak PKK Provinsi bisa menggerakkan ibu-ibu hingga ke tingkat mikro, sehingga informasi dan program penurunan angka stunting pada anak bisa sampai dan efektif dipraktikkan di lapangan. Kita lagi coba minta dorongan, bantuan, aksi dari PKK. PKK ini rajinnya minta ampun. Kalau kita bicara soal inflasi sebenarnya volatile food seperti bawang merah, bawang putih, terus kemudian cabai, ini yang sehari-hari dikonsumsi dan yang paling tahu siapa ibu rumah tangga. Nah PKK ini jagoan. Maka tadi Ketua PKK menyampaikan kalau satu rumah tangga nanam 3 pohon cabai saja sudah cukup untuk konsumsinya. Artinya pengendalian inflasi bisa dilakukan. Berdasarkan perhitungan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, angka stunting di Jawa Tengah menurun setiap tahunnya. Dari 12,8% pada 2021, kini menjadi 11,9% pada 2022. Selain stunting, kolaborasi Pemprov Jateng dengan PKK juga bergerak untuk pengurangan angka kemiskinan hingga penekanan inflasi. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Menyambut hari jadi ke-452 tahun, Kabupaten Banjarnegara menggelar tarian massal Dawet Ayu di alun-alun. Ada 1.000 lebih pelajar menengah pertama yang ikut berpartisipasi dalam tarian massal itu. Penuh semangat dan kompak, ribuan pelajar menari di alun-alun Kabupaten Banjarnegara. Ini adalah tarian Dawet Ayu yang diikuti 1.200 pelajar SMP sekabupaten. Mereka menari untuk memperingati hari jadi ke-452 Kabupaten Banjarnegara. Tarian tradisional asal Banjarnegara ini melambangkan proses pembuatan dan rasa gembira yang timbul saat mengonsumsi Dawet Ayu. Diiringi musik gamelan, tarian ini menjadi hiburan warga Banjarnegara. Suguhan tarian massal ini juga sebagai wujud syukur setelah Kabupaten Banjarnegara mampu menghadapi pandemi COVID-19 2 tahun terakhir. Kemarin kita terpuruk dalam COVID-19, kita bangkit dan bentuk kegembiraan dari masyarakat berupa salah satu ikon Banjarnegara Dawet Ayu, sehingga kita adakan tarian
Kemarin juga ada. Adanya tarian masal Dawet Ayu juga disukai pelajar. Mereka senang akhirnya hasil latihan berbulan-bulan bisa dipamerkan ke warga Banjarnegara. Dawet Ayu, senang sih bisa ikut itu tari. 2 bulan udah latihan, akhirnya tari juga. Harapan untuk Banjarnegara apa, Pak? Ya sukses terus sih buat Banjarnegara. Tarian ini memang berangkat dari minuman khas daerah setempat, Dawet Ayu. Apalagi pada 2020 lalu minuman Dawet Ayu Banjarnegara memenangkan ajang Anugerah Pesona Indonesia sebagai minuman tradisional terpopuler. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Jika umumnya pohon pisang hanya memiliki 1 tandan, lain halnya pohon pisang yang tumbuh di Kabupaten Klaten. Di Gantiwarno, sebuah pohon pisang tak hanya punya 1 tapi 5 tandan sekaligus. Keunikan pohon pisang bertandan 5 ini pun menarik perhatian warga. Jika melihat pohon pisang ini, sekilas memang tidak ada yang aneh. Namun saat diperhatikan, pohon pisang ini sebenarnya unik karena bertandan 5. Ya, inilah pohon pisang milik Sarjono di Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Pohon pisang jenis Cavendish ini berbuah 5 tandan sekaligus dalam waktu bersamaan. 2 tandan berukuran besar, 2 tandan berukuran sedang, dan 1 tandan berukuran kecil. Pohon pisang berbuah 5 tandan tersebut menarik perhatian warga karena biasanya pohon pisang hanya bertandan 1 saat berbuah. Karena penasaran, warga pun datang untuk mengabadikan momen ini. Iya, banyak yang moto, banyak yang datang karena penasaran. Banyak moto-moto. Iya, banyak. Karena orang ya kaget tuh masa tuh pisang berbuah 5 katanya. Biasanya? 1 tuh mas buahnya. Jika sudah matang, buah pisang 5 tandan ini akan dipanen sendiri dan tidak dijual. Panen sendiri aja, kalau dijual ntar yang laku cuma yang 2 itu yang agak besar itu yang laku, yang lainnya itu ntar kurang itu besar. Agar tidak roboh karena menahan berat buah, pohon pisang bertandan 5 disanggah oleh Sarjono menggunakan bambu dan kayu. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.